Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami dari kelompok 11 tim kerucut akan mempresentasikan materi tentang kerucut. Kami yang beranggotakan Irene Leliana dengan NIM 191134154, Bella Safira dengan NIM 191134265, Setio Adi Nugroho dengan NIM 191134117, Florentinus Arif Wijayan dengan NIM 171134052, Margaret Feby Patriski Dami dengan NIM 191134144. Data yang menjadi bahan presentasi di kelompok kami didapatkan dari hasil wawancara dengan Bu Kristina Wahyu Cahyani yang merupakan salah satu guru Sekolah Dasar Negeri 10 Toho Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kami melakukan wawancara melalui chat WhatsApp. Chat akan kami lampirkan di akhir video. Proses mengajar yang dilakukan oleh Bu Kristina Wahyu Cahyani yaitu pertama, metode. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan gambar yang mirip dengan kerucut. 2. Memberikan pertanyaan. Siswa diberikan pertanyaan yang meningkatkan rasa ingin tahu anak, serta diberikan media berupa video serta gambar. Ketiga, pertanyaan. Pertanyaan berupa apa itu kerucut, apa sifat kerucut, apa saja volume dan luas permukaan kerucut, serta hal-hal yang berkaitan dengan kerucut. 4. Proses mengajar. Di akhir pelajaran, Bu Kristi memberikan refleksi, memberikan feedback atau pujian. Kesulitan dan metode. Kesulitan yang dialami Bu Kristi saat ini yaitu bagi Bu Kristi, yang menjadi kesulitan adalah pembelajaran yang tidak langsung seperti saat ini, memungkinkan terjadinya miskomunikasi. Metode yang dilakukan saat ini yaitu tanya jawab jika anak datang ke sekolah langsung, atau guru menjelaskan kepada orang tuanya, dan memberikan catatan. Di SD tempat Bu Kristi mengajar, dalam proses kegiatan belajar mengajarnya sendiri, menerapkan pembelajaran luring. Kesulitan yang dialami oleh siswa saat belajar materi kerucut yang ditemui oleh Bu Kristi yaitu beberapa siswa kesulitan menentukan pi ketika mencari luas permukaan atau volume. Kemudian kesulitan dalam menentukan jaring-jaringnya lalu mencari volumenya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang solusi dari kelompok agar pembelajaran kerucut menarik. Yang pertama, menggunakan media yang menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberi contoh yang ada di sekitar yang berbentuk kerucut. Yang ketiga, bermain sambil belajar. Nah, sekarang kita udah masuk pada bagian materi dari kerucut. Yang pertama itu ada pengertian kerucut, yang kedua ada benda yang berbentuk kerucut, yang ketiga ada ciri-ciri kerucut, yang keempat ada sifat kerucut, yang kelima ada unsur kerucut, dan yang keenam ada rumus kerucut. Pengertian kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Sisi tegak pada kerucut ini berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Sisi lainnya disebut alas kerucut, maka dapat disimpulkan bahwa kerucut hanya memiliki dua sisi dan satu rusuk. Nah, benda-benda yang berbentuk kerucut itu pasti familiar bagi kalian. Yang pertama ada topi ulang tahun, caping, es krim, dan tumpeng. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kerucut. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki dua sisi. Yang ketiga, kerucut memiliki satu rusuk. Dan yang keempat, kerucut memiliki satu titik puncak. Yang kelima, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Kerucut mempunyai sifat-sifat yang dapat kita amati. Di antaranya, memiliki dua sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lainnya
berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Yang ketiga, kerucut tidak memiliki rumus titik sudut. Sifat kerucut yang terakhir memiliki satu buah titik puncak. Unsur-unsur yang ada di dalam kerucut. Yang pertama, tinggi kerucut, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas, yaitu ruas garis CO. Yang kedua, diameter bidang alas, yaitu ruas garis AB. Selanjutnya, ada garis pelukis, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Selanjutnya, jari-jari bidang alas, yaitu garis OA dan ruas garis OB. Yang kelima, bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diraster. Yang terakhir, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran sebagai alasnya dan bangun segitiga dengan alas lengkung yang merupakan selimutnya. Cara membuat kerucut. Yang pertama, siapkan jangka, pensil, penggaris, dan kertas pasturo. Yang kedua, buatlah garis dengan panjang 5 cm. Kemudian, gambar pola lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran garis 5 cm tersebut. Nah, lingkaran ini dibentuk sebagai alas kerucut. Selanjutnya, untuk membuat selimut kerucut, jari-jari selimut adalah 2 kali jari-jari alas. Maka dari itu, buatlah garis dengan panjang 10 cm di sebelah lingkaran yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, gambar pola setengah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran garis 10 cm tersebut. Lalu, potong kedua pola tersebut tanpa memisahkan alas dan selimut kerucut. Yap, selesai. Kerucutmu sudah jadi. Rumus kerucut. Perhatikan gambar 1 dan 2. Pada gambar tersebut terdapat S, T, dan R. S sebagai garis pelukis, T sebagai tinggi kerucut, dan R sebagai jari-jari. Nah, rumus apa saja sih yang dapat digunakan untuk mencari S, T, dan R? S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Dan R sama dengan akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Luas permukaan kerucut. Cara mencari luas permukaan kerucut yaitu dengan menambahkan luas alas dengan luas selimut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Jadi, luas sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Jadi, luas permukaan selimut sama dengan Pi kali R ditambah S. Luas alas kerucut memiliki bentuk lingkaran, hingga bisa dihitung dengan rumus L sama dengan Pi R kuadrat. Luas selimut kerucut dapat dihitung dengan rumus L sama dengan Pi R S, di mana S sebagai panjang garis pelukis kerucut. Pembuktian luas permukaan kerucut. Pada gambar di samping terdapat kerucut dengan titik puncak C, garis pelukis AC, BC, dan CD, tinggi OC dengan jari-jari OA dan OB. Untuk memudahkan dalam pembuktian luas permukaan, silakan perhatikan jaring-jaring kerucut di samping yang digunting pada garis pelukis CD. Pertama, akan dicari luas juring C, D, D aksen. Perhatikan gambar di bawah.
Pada lingkaran tersebut terdapat juring CDD aksen yang merupakan selimut kerucut. Di suatu lingkaran berlaku luas juring CDD aksen per luas lingkaran sama dengan panjang busur DD aksen per panjang keliling lingkaran. Perhatikan gambar 2. Diketahui bahwa panjang busur DD aksen sama dengan keliling lingkaran kecil yang berjari-jari R. Berarti luas juring CDD aksen per PS kuadrat sama dengan 2πr per 2ps. Luas juring-juring CDD aksen sama dengan PS kuadrat 2πr per 2ps sama dengan PS kuadrat R per 2s sama dengan PSR. Jadi, luas juring CDD aksen sama dengan PRS. Diketahui bahwa rumus untuk mencari luas lingkaran kecil adalah PR kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumus luas permukaan kerucut adalah PRS ditambah R. Contoh soal luas permukaan kerucut. Berapakah luas permukaan kerucut yang memiliki diameter 14 cm dan garis pelukis 15 cm? Diketahui diameter sama dengan 14 cm. Maka jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 sama dengan 14 cm per 2 sama dengan 7 cm. Jadi jari-jari kerucut sama dengan 7 cm, sedangkan S sama dengan 15 cm. Ditanyakan luas permukaan kerucut atau L. Luas permukaan kerucut memiliki rumus Pi kali R ditambah S. Maka luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 15. 7 ditambah 15 sama dengan 22. Jadi luas sama dengan 22/7 kali 7 kali 22. 22/7 dikali 7 sama dengan 22. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan 22 kali 22. 22 dikali 22 sama dengan 484. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan 484 cm kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke rumus volume kerucut. Volume kerucut pada dasarnya bisa dihitung dengan rumus volume Rimas. Karena itu perlu diketahui luas permukaan dan tinggi kerucut tersebut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas aras dikali tinggi. Luas aras dihitung dengan rumus luas lingkaran, yaitu Pi dikali R kuadrat, dengan R adalah jari-jari lingkaran, yaitu konstanta dengan nilai pendekatan 22/7, hingga didapatkan rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat. Pembuktian kerucut. Perlu diketahui volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Isi tabung sama dengan 3 kali isi kerucut. Itu berarti bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, sehingga volume tabung sama dengan 3 dikali volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat T. Volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Untuk pembuktian kerucut akan ditampilkan di akhir video. Pembuktian volume kerucut. Sebuah kerucut mempunyai tinggi 15 cm dan jari-jarinya 7 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 15 cm. Ditanyakan volume kerucut tersebut.
V sama dengan sepertiga dikali pi dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 15. V sama dengan sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15. V sama dengan sepertiga dikali 22 dikali 7 dikali 15. V sama dengan 22 dikali 7 dikali 5. V sama dengan 770 cm. Rumus ruas selimut. Diketahui rumus ruas selimut kerucut sama dengan pi dikali S dikali R. Untuk pembuktiannya, mari kita lihat rumus berikut. Panjang busur per keliling lingkaran sama dengan ruas juring per ruas lingkaran. 2πr per 2πs sama dengan ruas juring per ps kuadrat. 2ps dikali ruas juring sama dengan 2πr dikali ps kuadrat. Ruas juring sama dengan 2πr dikali ps kuadrat per 2ps sama dengan prs. Jadi rumus ruas selimut kerucut adalah pi dikali r dikali s. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Sebuah lingkaran memiliki ruas 40 cm persegi. Jika lingkaran tersebut dibuat menjadi kerucut dengan tinggi 9 cm, hitung volume kerucut tersebut. Diketahui T sama dengan 9 cm. Luas sama dengan L sama dengan pi dikali R kuadrat sama dengan 40 cm kuadrat. V sama dengan sepertiga dikali pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan sepertiga dikali 40 dikali 9. Ingat bahwa pi dikali R kuadrat sama dengan 40 cm kuadrat sama dengan 120 cm kubik. Jadi volume kerucut adalah 120 cm kubik. Kali ini akan dilakukan percobaan menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Di sini bahan yang disiapkan yaitu kerucut, tabung, dan beras. Tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung, dan diameter kerucut harus sama dengan diameter tabung. Isi beras dari kerucut ke dalam tabung hingga terisi penuh. Pemindahan yang pertama, pemindahan yang kedua, dan pemindahan yang ketiga. Setelah dilakukan 3 kali pemindahan, tabung pun terisi penuh dengan beras. Dari percobaan didapati hasil volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Berarti volume kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung. Volume tabung adalah pi R kuadrat kali T. Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Sehingga didapatilah hasil bahwa volume kerucut adalah sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Ini merupakan lanjutan chat wawancara. Terima kasih.